Yang ketiga yaitu pohon merentang minimum. Jika G adalah graf berbobot, maka bobot per rentang T dan G didefinisikan dengan jumlah bobot semua sisi di T. Pohon perentang yang berbeda mempunyai bobot yang berbeda pula. Di antara semua pohon merentang di G, pohon perentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Pada gambar berikut, G adalah graf berbobot. T1 dan T2 adalah pohon merentang berbobot dari graf G. Seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal merupakan salah satu algoritma dalam teori graf untuk menyelesaikan persoalan pohon merentang minimum. Dasar pembentukan algoritma Kruskal berasal dari analogi growing forest. Growing forest maksudnya adalah untuk membentuk pohon merentang minimum T dari graf G adalah dengan cara mengambil satu persatu sisi dari graf G dan memasukkannya dalam pohon yang telah terbentuk sebelumnya. Seiring dengan berjalannya iterasi pada setiap sisi, maka forest akan memilih pohon yang semakin sedikit. Oleh sebab itu, analogi ini disebut growing forest. Algoritma Kruskal akan terus menambahkan sisi-sisi ke dalam hutan sesuai hingga akhirnya tidak akan ada lagi forest, melainkan hanyalah sebuah pohon merentang minimum. Ada 4 tahapan cara kerja untuk mendapatkan minimum spanning tree dari sebuah graf berbobot dengan menggunakan algoritma Kruskal, yaitu yang pertama, mengurutkan setiap sisi pada graf G dari bobot yang paling terkecil hingga terbesar. Kedua, kemudian pilih sisi UV yang mempunyai bobot paling minimum dan masukkan ke dalam himpunan T. Ketiga, pilih sisi UV lagi dengan bobot minimum berikutnya dengan ketentuan tidak membentuk sirkuit di T, lalu tambahkan sisi UV tersebut ke dalam T. Keempat, ulangi langkah 3 sampai tidak ada lagi sisi yang dapat dimasukkan ke dalam T dengan ketentuan yang sama. Berikut ini adalah ilustrasi algoritma Kruskal. Terdapat 5 langkah. Langkah pertama seperti ini. Yang selanjutnya kita akan memilih bobot minimum yang tersedia dan tidak membuat sirkuit. Langkah kedua, dengan mengikuti langkah sebelumnya tetapi tetap memperhatikan ketentuan yang ada. Langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima yaitu solusi akhir seperti ini gambarnya. Yang kedua, algoritma prim. Algoritma adalah deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara logis atau urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan suatu masalah. Algoritma ditulis dengan notasi khusus, notasi mudah dimengerti, dan notasi dapat diterjemahkan menjadi sintaks suatu bahasa pemrograman. Algoritma ini akan tertahan ketika simpul yang sedang dieksplorasi pada graf sudah sampai pada simpul yang dituju. Strategi yang digunakan adalah strategi greedy dengan menganggap bahwa pada setiap langkah dari pohon merentangnya adalah augmented dan dipilih simpul yang nilainya paling kecil dari semua simpul yang ada. Algoritma prim menitik beratkan pada pemilihan bobot minimum berdasarkan simpul yang diambil. Dan karena tidak perlu mengurutkan terlebih dahulu, algoritma prim cocok untuk pohon dengan jumlah simpul yang banyak. Algoritma prim akan selalu berhasil menemukan pohon merentang minimum, tetapi pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik.
Terdapat 3 tahap cara kerja untuk mendapatkan minimum spanning tree dari sebuah graf berbobot dengan menggunakan algoritma prim, yaitu yang pertama, menentukan atau memilih sisi pada graf G dengan bobot yang paling minimum, kemudian masukkan ke dalam himpunan T. Yang kedua, kemudian pilih sisi UV yang mempunyai bobot paling minimum lagi tetapi bersisian dengan simpul di T. Tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan sisi UV ke dalam T. Dan yang ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N-2 kali atau sampai tidak ada lagi sisi UV yang dapat dimasukkan lagi ke T dengan memperhatikan ketentuan pada langkah 2. Berikut ini adalah ilustrasi dari algoritma prim. Seperti algoritma Kruskal yang tadi, terdapat 5 langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan yang terakhir solusi akhir langkah kelima.